Welcome back semuanya, selamat datang kembali di channel Waham Story. Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa bagi yang belum subscribe dipersilakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, serta aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang makan dengan lahapnya. Wanita tersebut bernama Xiuman. Diceritakan, Xiuman baru saja berpisah dengan suaminya dikarenakan kesibukannya dan jarang memberikan jatah mengulek-ngulek kepada suaminya itu. Akibat ditinggal oleh suaminya, ia pun merasa kesepian. Xiuman menjalani harinya sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit. Ketika sedang makan siang, Xiuman mendapatkan sebuah paket, di mana isi paket tersebut ialah mikrofon kebahagiaan khusus wanita. Lalu sesudah itu Xiuman dipanggil oleh atasannya. Di sini bosnya itu mengatakan agar Xiuman sebaiknya untuk cuti beberapa bulan, dikarenakan ia melakukan banyak kesalahan dalam pekerjaan. Dan bukan hanya sekali, melainkan berkali-kali ia sudah membuat kesalahan tersebut. Setelah selesai bekerja, Xiuman lantas bergegas pergi ke rumah ayahnya, karena pada saat itu ialah hari ulang tahun ayahnya si Xiuman. Diceritakan jika ayah Xiuman memiliki sebuah kedai makanan. Di ulang tahun tersebut, Xiuman berbasa-basi dengan keluarganya yang lain. Di sini, ayahnya mengungkit masalah pribadi Xiuman dan mengatakan jika gaji Xiuman yang sekarang ini tidaklah cukup untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Mendengar hal itu, Xiuman pun bergegas untuk pergi. Akan tetapi saat ia akan meninggalkan tempat itu, tanpa sengaja ia menjatuhkan mikrofon kebahagiaannya itu. Hal itu pun membuat ayahnya mengetahui jika Xiuman telah resmi berpisah dengan suaminya. Xiuman yang sudah jengkel akhirnya mengeluarkan semua unek-uneknya itu kepada ayahnya, di mana hari ini ia bangun pagi untuk berangkat bekerja dan mendapatkan komplain dari atasannya di kantor. Bahkan belum sempat beristirahat, ia langsung datang ke acara ulang tahun ayahnya dan mendapatkan perilaku demikian. Dengan entengnya ayahnya menyebarkan masalah pribadinya di depan keluarga yang lain, seakan-akan Xiuman tak pernah memberikannya uang. Setelah itu Xiuman pergi ke apartemen mantan suaminya. Saat bertemu dengan mantan suaminya yang bernama Ken, Xiuman langsung mengajaknya untuk rujuk dan dirinya siap untuk diajak cangkul-mencangkul bersama. Namun Ken yang sudah terlanjur kecewa menolak ajakan Xiuman. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, ayahnya Xiuman pun jatuh sakit, sehingga kini Xiuman harus mengambil alih kedai makan ayahnya untuk sementara waktu. Hingga ia pun mulai bekerja di kedai tersebut. Terlihat ada seorang pelanggan yang bernama Ahim yang meminta bon pembayaran makanannya. Ia merupakan pelanggan tetap di kedai itu. Malam harinya saat ia beberes barangnya, tiba-tiba ia mencium aroma sambal cabai yang sangat menyengat. Saat ia pergi ke dapur untuk mengeceknya, ternyata ada seorang pria asing yang sedang memasak. Pria tersebut bernama Jiahao. Ia merupakan koki baru di kedai tersebut. Scene berlanjut di keesokan harinya ketika Xiuman pergi ke sebuah klinik psikiater. Di sini ia pun menceritakan semua permasalahan yang ia alami. Setelah mengikuti beberapa terapi, dirinya pun kini mulai merasa baikan. Saat perjalanan pulang, tak sengaja ia bertemu teman lamanya yang bernama Moon. Sebelum berpisah, Moon memberikan alamat studio tarinya kepada Xiuman. Lantas ketika Xiuman sampai di kedai bapaknya, ia pun sangat terkejut melihat banyak orang yang makan di sana. Yang ternyata itu disebabkan oleh sambal cabai yang dibuat oleh Jiahao kemarin malam. Awalnya Xiuman merasa keberatan untuk menggunakan sambal cabai tersebut. Namun pamannya mengatakan jika Jiahao adalah lulusan tata boga dari Prancis dan Jiahao hanya perlu diupah dengan biaya yang murah. Mendengar hal itu, Xiuman pun akhirnya mau menerimanya. Lalu scene berlanjut, terlihat Ahim yang akan membayar makanannya. Akan tetapi uangnya tak cukup pada saat itu. Xiuman lantas mengatakan jika Ahim bisa membayarnya di lain hari. Xiuman juga membantu membersihkan sisa makanan di baju pelanggannya itu. Hal itu pun membuat Ahim merasa sangat senang.
Scene pun berlanjut ketika Xiuman dan Jihao berbelanja di pasar. Jihao sangat mahir berbelanja perlengkapan masakan untuk di kedai makanan. Di sini Xiuman kesal dan pergi meninggalkan Jihao, dikarenakan ia tak suka melihat Jihao yang sedang menggoda gadis-gadis di pasar dengan modalkan ketampanannya itu. Malam harinya Jihao terlihat sedang mencoba resep baru di dapur. Tak lama kemudian Xiuman pun datang menemuinya. Kedekatan di antara mereka pun kini mulai terasa, di mana di keesokan harinya setelah selesai bekerja mereka berdua berjalan-jalan pergi ke dermaga. Di sini Jihao terus saja berbicara untuk menghibur bosnya itu. Sementara itu Xiuman hanya diam dan menyimak semua cerita dari Jihao. Malamnya ketika sedang di kedai makanan, Jihao memasak sebuah kari untuk para pegawai di sana. Xiuman yang tak suka memakan makanan pedas, pelan tapi pasti kini ia mau mencobanya. Setelah itu Xiuman pergi ke tempat temannya, yang ternyata Moon ialah seorang instruktur penari tiang. Di sini Moon menyarankan agar Xiuman mencoba latihan tari di sanggarnya. Karena belum berminat, Xiuman pun menolaknya dan bergegas kembali ke kedai makanannya. Namun saat tiba di sana, Xiuman tanpa sengaja melihat Jihao yang sedang mengulek-ulek bersama gadis pedagang sayur di pasar yang mereka temui beberapa hari yang lalu. Esok harinya sikap Xiuman berubah sangat drastis terhadap Jihao, di mana ketika ia melihat pegawainya itu, ia pun tanpa ucap kata langsung pergi meninggalkannya. Karena hal itu dirinya kini memutuskan untuk belajar tari yang ditawarkan oleh temannya itu. Di sini Moon menyarankan kepada Xiuman untuk mencari seorang pendamping hidup melalui sebuah aplikasi online. Xiuman yang sangat tertarik lantas mencoba untuk mengikuti omongan temannya itu. Ia pun bertemu dengan beberapa pria, namun semua pria yang ia temui tak ada yang cocok dengannya. Beberapa hari setelah itu, Xiuman yang lagi sedih dan kesepian akhirnya mencari kesibukan dengan membuat makanan. Jihao yang melihat Xiuman yang sedang bersedih akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dengan menjadi buaya buntung dan mengeluarkan cobek saktinya itu. Xiuman yang sudah menunggu momen tersebut lantas membuka perabotan dapurnya lebar-lebar dan langsung saja mengulek-ngulek bersama. Semenjak mengulek-ngulek di dapur itu, Xiuman kini menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Dikarenakan hal yang ia inginkan dari dulu kini sudah terpenuhi. Lalu malam harinya Xiuman yang sudah suka dengan cobeknya Jihao mengajaknya lagi untuk mengulek-ngulek bersama. Lantas beberapa hari kemudian Xiuman kembali menjenguk ayahnya di rumah sakit. Sementara itu Jihao yang lagi berada di kedai makanan sedang asyik berduaan dengan pedagang sayur itu lagi. Tak lama kemudian, Xiuman pun datang dan memergoki mereka berdua. Hal itu pun membuat Xiuman patah hati, di mana ia yang awalnya mengira jika sudah mendapatkan pria pengganti suaminya namun malah dihianati. Semenjak kejadian tersebut, Xiuman menjadi bersedih, hingga suatu hari Ahim datang menemuinya dan mengungkapkan perasaannya kepada Xiuman. Di mana dikala ia pertama kali bertemu dengan Xiuman, ia langsung menyukainya. Hari demi hari pun berlalu dan Ahim sudah tak malu-malu lagi bertemu dengan Xiuman dan selalu membawakannya setangkai bunga. Esok harinya saat berada di dapur ia melihat sesuatu yang sangat janggal, di mana ternyata Jihao berencana untuk berhenti bekerja di kedai makanan ayahnya. Di akhir film ini terlihat Ahim yang datang menghampiri Xiuman. Ia datang untuk mengajak Xiuman ke jenjang pernikahan. Namun Xiuman langsung menolaknya, dikarenakan ia lebih memilih untuk merawat ayahnya yang sedang sakit dan fokus mengurus kedai makan milik ayahnya tersebut. Dan film ini pun selesai. Oke guys, sekian alur cerita film kali ini ya. Jika kalian suka silahkan subscribe, like, dan bantu share ke teman-teman kalian biar channel ini semakin ramai. Serta jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video. Bye.